Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi. Saya dari Hukum 20A, Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah paper yang berjudul tentang analisis tindak terorisme di Indonesia melalui hukum pidana. Yang terhormat, dosen pengampu saya, Ibu Rida Istasteku SHMH, dan beserta jajarannya para dosen, dan yang saya cintai rekan-rekan seperjuangan saya. Langsung saja. Oke, saya di sini akan langsung mempresentasikan sebuah paper yang berjudul tentang analisis tindak terorisme di Indonesia melalui hukum pidana, yang disusun oleh saya sendiri, yaitu saya Salman Al-Farisi, dengan nomor NIM 20200909056 dengan program studi S1 Hukum, Prodi Hukum Universitas Nusa Putra. Alasan saya mengambil analisis tindak terorisme di Indonesia melalui hukum pidana karena di Indonesia adalah sebuah fenomena yang biasa terjadi saat ini. Karena adanya paham yang bertentangan dengan agama dan moral bangsa Indonesia, yang menganggap bahwa golongannya lah yang paling benar, sehingga gampang sekali dari mereka menyalahkan orang lain. Nah, jadi saya mengambil analisis tindak terorisme di Indonesia melalui hukum pidana dengan beralasan seperti itu. Pendahuluan. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi. Kegiatan terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan, sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok, atau suatu bangsa. Terorisme digunakan sebagai serangan psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu, serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kelompok tertentu untuk menaati kehendak pelaku teror. Selain itu, beberapa definisi tentang terorisme yang berasal dari beberapa sumber yang menjelaskan tentang definisi dari terorisme, seperti yang telah dikutip oleh Irjen Pol Dr. Andes Irsyad Bal, yang mengutip beberapa definisi terorisme, diantaranya adalah BAI 2003. Kemudian definisi terorisme menurut One Race, sebagaimana dikutip oleh A.M. Hendrofoino, yang menyatakan bahwa terorisme adalah suatu strategi kekerasan yang telah dirancang untuk mencapai atau meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan dengan cara menyebar atau menanamkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat secara umum. Oke. Adapun isi pembahasan, terorisme banyak terjadi pada orang yang pendiam dan tidak mudah sosialisasi dengan sesama. Analisis terorisme erat disangkut pautkan dengan orang pendiam. Biasanya, orang pendiam adalah orang yang selalu menyembunyikan perasaannya, dikala senang ataupun susah. Sebuah isu dipelenceng-pelencengkan oleh pihak yang non dengan pemerintah dan selanjutnya diunggah di media sosial, sehingga dapat menimbulkan paham lain ketika membacanya. Dan timbullah di sana, terpengaruhlah orang-orang yang si pendiam itu dihasutlah oleh sebuah isu-isu yang akhirnya mereka mempercayainya dengan keyakinannya. Dengan gampang, si pencuci otak itu hanya perlu 1 jam untuk mengelabui calon terorisme supaya mau bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan. Bagaimana cara mengelabuinya calon terorisme itu? Yaitu dengan cara diiming-imingi ibaratnya sebuah surga dengan kematiannya, sebuah jihad dengan kematiannya, ataupun apapun itulah. Depik seperti itulah, hanya perlu 1 jam untuk mengelabui calon terorisme supaya mau bertindak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Nah, di sini ada beberapa contoh kasus-kasus terorisme yang pernah terjadi di Indonesia, diantaranya yaitu peristiwa yang pada dasarnya masuk dalam kategori tindakan teror sudah ada jauh sebelum Indonesia memiliki instrumen hukum
tentang anti terorisme. Misalnya saja kasus pemberontakan PKI Madiun 1948 itu yang pertama. Pemberontakan oleh DII atau TII di Jawa Barat tahun 1949. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA pada tahun 1950. Terus Republik Selatan 1950, pemberontakan DII TII Sulawesi Selatan pada 1952. Pemberontakan DII TII Aceh pada tahun 1953, Organisasi Papua Merdeka pada tahun 1960-an. Terus PRRI atau Persmesta pada tahun 1958. Pemberontakan PKI 1965, pemberontakan Frentelins Timur 1975 oleh Muradi pada tahun 2015. Di sampingnya, di sini adalah beberapa gambar yang dikutip dari beberapa kasus peristiwa-peristiwa tersebut yang terjadi di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri telah menetapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan kebijakan yang formulatif oleh hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ini. Kesimpulannya dari yang saya sampaikan, banyaknya kasus yang ada saat ini menjadi tamparan yang keras bagi pemerintah dan juga pihak orang tua untuk saling mengingatkan satu sama lain. Pemerintah Indonesia harus lebih teliti dalam memaknai terorisme itu sendiri, sehingga suatu tindakan atau kelompok yang dimaknai sebagai teroris harusnya adalah tindakan atau kelompok yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai teroris dan yang benar-benar memberikan ancaman terhadap keamanan Indonesia secara umum. Mungkin itu saja presentasi dari paper saya yang berjudul Analisis Tindak Terorisme di Indonesia Melalui Hukum Pidana. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Salam hormat kepada dosen pengampu saya. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera.